Karena diri sejati kita adalah ruhnya Allah yang ditiupkan ke dalam tubuh kita ketika tubuh kita sudah sempurna. Jadi kalau ruhnya Allah itu sebagai sang wajibul wujudnya Allah, maka di balik ruh itu pasti ada sifat Allah. Karena zat tidak mungkin berpisah dengan sifatnya. Jadi tidak pernah ada seseorang membeli asin ke warung, pasti beli garam. Tidak pernah ada seseorang beli manis ke warung, pasti beli gula. Karena gula di dalamnya ada manis. Gula itu zatnya, sedangkan manis itu adalah sifatnya. Garam itu zatnya, sedangkan asin itu adalah sifatnya. Jadi tidak mungkin kita bisa memisahkan zat dengan sifat. Jadi kalau Allah sudah meniupkan dirinya, bagian dari dirinya yang namanya ruhku ke dalam tubuh kita saat dicipta sempurna di rahim ibu kita, berarti sesungguhnya peniupan itu ada dua. Yang pertama peniupan zatnya, yang kedua peniupan sifatnya. Jadi zat dengan sifat tidak mungkin bisa dipisahkan. Jadi harusnya setiap kita sadar bahwa dalam diri kita ada dia, sekaligus juga ada sifat-sifat dia. Makanya manusia yang sempurna adalah mereka yang sudah bisa menunjukkan sifat-sifat dia di dalam kehidupannya. Maka muncullah ayat yang mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Jadi berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Di mekanisme berbuat baik itu harusnya seperti Allah berbuat baik kepada kita. Allah berbuat baik mengawali dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Terlalu sering telinga kita mendengar dua kalimat itu. Lalu apa sesungguhnya Ar-Rahman, apa sesungguhnya Ar-Rahim? Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad menyatakan Ar-Rahman Rahmanud dunya, Ar-Rahim Rahimud dunya wal akhirah. Jadi Rahman itu segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan-urusan materi. Sedangkan Ar-Rahim adalah segala sesuatu yang berurusan dengan materi sekaligus juga yang imateri. Jadi kalau dalam bahasa fisika, setiap materi pasti ada energi. Di balik materi ada energi. Karena apa? Karena materi sendiri sesungguhnya adalah energi yang memadat. Jadi kalau orang berbicara aspek materi saja, itu Ar-Rahman. Tapi kalau dia bisa menggunakan materi untuk memperoleh energi, maka dia sudah memasuki Ar-Rahim. Itu yang disebut dengan golongan kanan. Oleh karena itu maka di Quran dikatakan fa ashabul maimanati ma ashabul maimana. Dan golongan kanan, beruntunglah golongan kanan. Jadi golongan kanan itu adalah mereka yang sudah memandang materi sekaligus di belakangnya ada energi. Oleh karena itu orang yang sudah sampai di kesadaran ini, ketika dia melihat manusia, dia tidak melihat manusia sebagai wujud materi saja. Dia melihat di balik materi ada energi. Energi yang meliputi dan menggerakkan manusia adalah sang hidup. Oleh karena itu maka malaikat dengan iblis itu bedanya sederhana. Iblis itu melihat materi sebagai materi, sedangkan yang namanya malaikat dia mampu melihat materi juga di dalamnya ada energi. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim ini kalau disingkat menjadi cinta. Start the day with love. Feel the day with love. Kalau kita mengawali segala sesuatu dengan cinta dan mengisi sesuatu dengan cinta, hasilnya pasti cinta. Jadi sesungguhnya Allah sendiri mengenal dirinya sebagai cinta. Nah, kenapa kita harus memanunggal bersama Allah? Supaya kita bisa mengakses sumber cinta.
Dan orang yang sudah mengakses sumber cinta, sudah sampai di sumbernya cinta, maka dia pun akan menjadi cinta itu sendiri.